Ya, silahkan masuk. Oke, silahkan duduk. Duduk di sini aja. Iya, betul. Iya. Oke. Selamat siang. Siang. Apa kabar kamu hari ini? Baik, puji Tuhan. Puji Tuhan. Perjalanan ke sini macet atau lancar? Lancar aja. Lancar. Terus perasaan kamu hari ini? Happy. Happy. Ada nggak happy-nya juga. Oke. Kalau boleh tahu happy-nya kenapa? Nggak happy-nya kenapa? Happy-nya karena kita udah mau kelar UAS, terus kita mau liburan juga kan, mau libur. Oh iya betul. Berarti happy-nya karena berliburan ya. Iya. Lalu yang happy-nya? Yang nggak happy-nya karena kita mau bisa sama teman-teman. Oh iya. Karena program kita udah selesai di sini, jadi harus bisa. Oke, berarti kayak ada kesedihan ya di balik happy itu. Iya. Di satu sisi happy, tapi selain nggak happy. Iya, karena mau berpisah ya. Terus kamu kesini ada tujuannya dong? Ada. Iya. Tujuannya ingin? Aku ingin tahu cara untuk mengatasi introvert aku. Oh oke, baik. Sebelum kita masuk ke situ, di sini aku mau ngajuin kayak teknik-teknik dan metode konseling yang akan kita pergunakan hari ini. Di sini kamu bisa menceritakan keluhan kamu, perasaan-perasaan yang kamu ingin kamu ceritakan di tempat ini, di konseling hari ini dengan asas kerahasiaan. Jadi kamu menceritakan secara terbuka dan aku akan menyimpannya sendiri, tidak akan aku sebarluaskan. Begitu. Sebelum masuk, apakah kamu paham yang tadi? Oke. Sekarang tadi kan kamu udah menyebutkan kan masalah kamu atau perasaan yang kamu ingin ceritakan itu introvert ya. Oke, boleh diceritakan? Jadi aku ngerasa kalau aku sering sendiri. Padahal kan banyak orang kan di sekitar aku, tapi perasaan aku bilang kalau aku sendiri. Yeah. Karena aku nggak mudah bergaul sama orang, terus nggak bisa basa-basi sama orang, apalagi kalau itu orang baru. Oke. Berarti kamu kalau misalnya ketemu sama orang baru itu lebih cenderung ke diam ya? Iya, aku diam. Oke. Karena aku nggak tahu buat mulai pembicaraan sama orang itu gimana. Oke. Berarti topik awalnya kamu nggak tahu nih, takut orang itu kayak kurang menanggapi atau kurang respon gitu ya? Karena nanti kita udah mulai bicara nih, tapi orangnya nggak nanggapin atau nanggapin tapi cuma kayak sekedar dikit aja responnya, jadi kita merasa nggak enak. Iya, jadi kayak rasa nggak puas juga ya? Nggak puas kalau mau naik sama orang. Oke. Itu tuh perasaan itu muncul mulai kapan? Ini kayaknya udah dari lama, dari kecil deh. Oh iya. Iya, jadi aku kayak misalnya ada acara keluarga besar kan, ya aku nggak tahu caranya buat berbaur sama keluarga aku sendiri. Wih, iya. Berarti kamu udah mulai dari kecil ya? Iya, dari kecil. Jadi aku kayak lebih ke malu sama orang, malu ketemu orang. Iya. Oke, tapi kalau misalnya dalam keluarga itu kan kamu udah otomatis sudah kenal kan, kayak udah deket, itu rasa canggung itu masih ada? Kalau di keluarga kecil kan enggak kok. Udah enggak. Tapi kalau misalnya sama tante-tante atau om atau sepupu gitu kayak aku kadang ngerasa masih canggung sama mereka, padahal kan keluarga sendiri kan. Iya betul. Tapi aku nggak tahu ini kayak udah kebiasaan aku gitu. Aku nanti bicara kalau ditanyain sama mereka. Oh, kalau sudah ditanyakan baru kamu jawab. Ngomong. Oke. Itu perasaan yang kamu alami itu kayak rasakan apa aja gitu? Kayak perasaan apa yang muncul? Aku biasanya kayak takut, kayak trauma. Kayaknya aku sering ngalamin itu. Trauma. Mungkin ada hal yang menyebabkan kamu trauma? Ada sih.
gimana ya? Ya, boleh diceritakan aja nggak apa-apa. Misalnya kan kita lagi makan-makan, Iya. terus orang-orang pada bercanda kan sama-sama, terus kita diam aja, bengong, kita nggak tahu mau ngapain, karena kita kayak nggak biasa kan dari awal, jadi kita diam aja di situ. Oh, jadi diamnya karena Kita nggak tahu mau ngomong apa, jadi kalau ada acara-acara begitu kayak rasa trauma kan, aduh ini mau ngumpul lagi, mau ngapain ya nanti. Oke, berarti kalau traumanya itu lebih ke ini ya, bukan soal kejadian gitu ya. Bukan kok. Berarti kayak emang dalam diri kamu kayak pengen ngomong tapi Iya, ragu. Ya nanti pasti nggak ya, nanti garing atau apa kan malu sendiri. Iya betul. Berarti kalau kamu misalnya nih, kalau orang sudah mengajak kamu bicara, lalu kamu tanggapannya bagaimana? Apakah responnya memang kayak, kan kalau misalnya ada orang introvert itu kan biasanya rata-rata kalau mau respon orang kayak diem, terus habis itu kayak pelan gitu kan. Kalau aku langsung ngerespon, cuma Iya. sepatah dua kata aja. Kayak aku nggak bisa ngembangin kata-kata itu buat jadi cerita atau apa, jadi selesai itu ya udah sampai situ doang. Oh, oke. Itu kamu kalau saat ini juga masih begitu ya berarti ya? Saat ini masih, apalagi kan sekarang kan aku ngos kan. Iya, ngekos di Royani, terus biasa di sana kan fullnya anak-anak PMM semua, teman-teman aku. Iya. Cuma gimana ya, aku kayak nggak bisa untuk berbaur sama orang-orang yang suka ribut. Iya, karena di sana kan mereka bicaranya biasa kayak keras banget kan. Terus aku nggak bisa, kayak ngapain sih orang-orang ini. Jadi aku mending di kamar aja, terus mereka di luar cerita-cerita, ketawa-ketawa lah, teriak-teriak, terus kita di dalam nonton TikTok aja atau belajar, karena aku nggak suka di keramaian. Iya, di keramaian. Aku nggak suka di suasana yang ramai. Oke, berarti kalau misalnya begitu tuh kamu lebih milih sendiri di kamar dan emang sibuk ngapain gitu ya dalam dirimu sendiri. Iya, aku lebih suka sendiri. Tapi kalau di teman itu, yang teman-teman itu biasanya kayak ngajak kamu nggak sih? Yang ngajak kamu, ayo mari gabung gitu. Biasanya ada yang ada juga yang ya udah biarin aja. Oke, kalau misalnya ada yang ngajak, tanggapan kamu bagaimana? Ya paling aku bilang ya aja, tapi nggak kesana juga. Iya, karena kamu itu ya tadi. Kecuali kalau yang ada di sana tuh teman dekat aku banget, bukan teman yang sekedar kenal aja. Karena kalau teman dekat aku akrab kalau sama mereka. Tapi kalau orang-orang yang baru aku kenal, terus aku kayak dari awal nggak suka sama cara dia, aku nggak mau gabung sama mereka. Oh iya, paham. Berarti kamu kayak emang menilai orang dulu ya, bagaimana baru kamu mau berinteraksi kepada mereka. Makanya temen aku dikit banget, karena aku milih-milih. Kalau aku nggak suka ya udah aku nggak suka. Iya, oke, baik, gak apa-apa Mona. Terus habis itu cara kamu mengatasi introvert itu biasanya kamu lakukan apa? Biasanya aku coba untuk mulai pembicaraan duluan kan. Iya. Untuk menyapa orang dulu, tapi itu berat sih. Iya, kamu pernah nyobanya kayak dengan cara? Paling aku ngajak ngomong aja, aku bilang, hai kamu kuliah atau kamu udah puas atau tugas kamu udah selesai belum, itu aja. Udah sampai situ. Kalau abis itu tanggapan orang itu ya nggak seperti yang aku bayangkan sih, nggak seburuk yang aku ekspektasi kamu. Nggak seburuk itu sih. Oh, oke, iya. Berarti saat kamu mencoba rasa takut atau rasa introvert dalam diri kamu ke orang lain, itu kan tidak sesuai dengan
yang kamu bayangkan gitu kan. Berarti tanggapan mereka masih baik. Masih baik, sebenarnya baik. Cuma karena pikiran aku, makanya aku takut buat untuk mengungkapkan sesuatu di depan orang gitu ya. Tapi sebenarnya enggak, orang-orang enggak gitu sih. Iya. Cuma aku aja terlalu over karena dari kecil kan, mungkin kan dari kecil udah terbiasa nggak belajar buat ngomong sama orang. Oh, oke. Berarti kalau dari kecil, kita kulik dulu ya, dari kecil kamu itu kalau misalnya masa SMA, dari SD, SMP, SMA itu kalau misalnya interaksi kepada orang tuh bagaimana? Aku kayak dikenal kayak orang yang diam-diam gitu. Jadi aku kayak ya udah terkenal dengan orang yang sering pendiam. Betul. Jadi kalau di kelas kan rame, ya aku di belakang aja dulu. Soalnya kita nggak tahu mau ngapain. Orang-orang berisik banget, kita yang orang diam-diam nggak tahu mau ngapain. Kayak udah dengerin aja ya. Iya. Sebenarnya capek sih punya perasaan gini. Oke. Mungkin di sini kayak aku bantu ini ya, refleksi juga. Kayak maksudnya untuk introvert kan biasanya mungkin untuk masalah-masalah seperti ini tuh bisa langsung ini, kayak mungkin kamu pernah bayangin nggak kalau misalnya kamu berhadapan sama orang, tapi orang itu emang maksudnya emang sebenarnya hatinya itu baik banget gitu. Ya kayak gitu, terus kamu kayak bayangin terus kamu kayak ungkapin apa aja, kayak kamu ungkapin ke teman dekat kamu, kayak ngajak ngobrol seperti biasa gitu. Aku belum sih gitu. Udah pernah coba melakukan refleksi itu? Oke. Terus perasaan yang kamu rasakan gimana setelah melakukan refleksi seperti itu? Sedikit lega, karena kita bisa belajar di situ juga, kita bisa belajar ngomong kan. Iya. Sama orang. Oke, iya betul. Kalau ngomong sama orang, berarti kamu agak sedikit kayak udah mulai berani ya? Iya, sekarang. Lumayan sih dibanding pas masih TK kan. Iya betul. Jadi orang punya teman, kita sendiri aja karena kita nggak tahu buat bergaul sama orang. Oke, berarti tertutup ya kamu? Iya, aku tertutup banget sama orang-orang rumah pun aku juga gitu. Oke, walaupun orang dalam atau orang luar gitu, kayak misalnya dalam keluargamu, kamu juga ternilai orang tertutup dan orang pendiam. Iya. Oke, terus yang kamu ingin kelola lagi untuk menyelesaikan masalah kamu, selain kamu udah mencoba refleksi, terus udah kayak mencoba interaksi dengan orang, apalagi yang ingin kamu kelola lagi, maksudnya ingin kamu terapkan lagi supaya kamu bisa menghilangkan rasa introvert itu? Aku rencananya kayak bagaimana caranya supaya aku bisa ngomong sama orang lebih luas gitu. Nggak cuma stuck di orang-orang dekat aku aja, biarpun itu orang baru. Jadi aku pengen bisa kayak orang-orang yang lancar ngomong kan sama orang yang baru dikenal, terus akrab, nggak pasif gitu. Oke. Iya, harus kamu ingin aktif gitu ya? Aku juga ingin aktif. Mungkin kalau misalnya kita gunakan kayak metode lain, kayak kursi kosong gitu, kamu mau nggak? Kayak maksudnya kamu kayak ngomong, misalnya seolah di situ tuh emang ada orang, tapi orang itu orang lain. Kayak mungkin bisa menyembuhkan kamu gitu. Kita praktekkan ya. Oke. Sebentar, taruh kursi ini. Oke, sorry. Kursi sini. Misalnya di sini tuh ada orang, maksudnya ada orang yang
misalnya itu orangnya emang jutek banget terus habis itu emang mukanya gak enakin banget kan untuk diajak ngomong, kayak kamu pasti ada rasa takut itu kan. Iya. Coba kayak kamu bayangin di posisi ini kamu ingin menanyakan kepada orang ini, kayak kamu sebenarnya takut, cuman rasa takut itu kamu harus lawan gitu. Coba kayak gimana yang ingin kamu ungkapkan? Ngomong biasa aja. Iya, kayak ngomong menanyakan ke orang ini, walaupun kamu sebenarnya nggak kenal sama kurang mengenal orang ini dan kurang kayak berinteraksi kan, tadi kamu bilang rasanya agak takut gitu kan. Coba mungkin bisa untuk dipraktekkan gitu. Ditanya aja. Iya. Tentang apa? Tanya tentang sehari-hari atau tentang apapun yang ingin kamu tanyakan. Jadi kamu nanti habis konseling hari ini bisa lebih sedikit lega gitu rasa introvert itu. Hai, kamu udah kelar tugas belum? Kalau belum, kita ngerjain sama-sama yuk. Atau kalau enggak, kita jalan bareng deh kemana gitu. Bisa kalau orang ini menjawab kayak enggak dulu, terus habis itu jawabannya cuma singkat kan, enggak dulu karena aku lagi mau ada acara gitu. Kalau kamu untuk menanggapinya kan tetap jawabannya nggak seperti yang aku inginkan nih. Yeah. Berarti tanggapan kamu kayak maksudnya kamu harus lawan itu toh, kayak harus lawan dan kayak meresponnya emang tetap baik kan. Jadi menurut kamu responnya bagaimana kalau dia menjawab? Ya udah deh, lain kali aja. Mungkin kamu lagi sibuk juga, gak apa-apa. Oke, berarti itu masih sedikit tertutup ya Mona. Karena kalau misalnya orang lain berbicara, maksudnya kalau mengungkapkan atau merespon apa yang kamu tanyakan agak lebih singkat dan pendek gitu kata-katanya, jadi kamu kayak kurang luas juga ya kata-kata yang ingin kamu tanyakan lagi. Oke, baik, berarti emang dalam diri kamu tuh kayak gimana sih, maksudnya aku pengen tahu lagi nih, kenapa yang membuat kamu introvert ke orang itu kalau orang ini tuh menjawabnya kayak gak sesuai dengan yang kamu inginkan gitu? Kayak rasa kecewa aja. Ya udah coba juga, udah baru mulai juga nanya, udah kecewa aja. Jadi orang itu langsung kayak orang yang jahat di mataku. Oke. Ya, jahatnya dalam kayak gimana nih kalau jahat menurut pandangan kamu? Karena dia nggak bisa memenuhi ekspektasi aku. Oke. Kalau misalnya orang yang tadi kita udah umpamakan itu menjawabnya lebih detail, itu gimana perasaan Mona? Senang banget sih. Berarti apa yang ingin selanjutnya Mona tanyakan kepada orang itu? Ya udah deh, ayo kita pergi. Kapan kamu bisa? Terus kalau kamu nggak keberatan, aku juga bakal ngajak teman aku biar kita rame. Kamu juga bisa ngajak teman kamu biar bareng-bareng gitu. Oke, itu lebih kayak nyaman ya buat kamu sendiri ya. Berarti kalau gitu, berarti kamu bisa praktekin nih. Misalnya kalau orangnya itu jawab singkat atau jawab cuma sedikit, kayak mungkin kamu nih, lain waktu kita bisa jalan lagi, atau mungkin waktu yang tepat bisa kita untuk running, untuk jalan gitu kan. Oke, terus apa lagi nih yang membuat Mona kayak rasa itu pengen banget menyelesaikan introvert ini? Gimana tuh? Kayak maksudnya perasaan apa lagi yang ingin Mona ceritakan kepadaku untuk menangani rasa-rasa atau perasaan yang kamu alami, kayak yang tadi introvert itu
kamu ingin menyelesaikan bagaimana lagi ke depannya selain kamu ingin berinteraksi dengan orang lain dengan lancar. Selain itu, biar nggak malu di depan umum. oke. Sebelumnya kamu ada pernah dipermalukan atau Dipermalukan nggak pernah, cuma karena pikiran aku aja, orang-orang nanti bakal ngomong apa ya kalau aku di depan ini, kan semua mata akan melihat kita kan, jadi kita kayak ngerasa kecil banget, jadi merasa takut untuk berdiri di depan orang banyak. Oke, berarti kamu kayak demam juga ya, Iya, demam demam di panggung lah. depan panggung, sama demam dia kelilingi orang-orang yang ramai ya, Iya. di kalangan ramai. Tapi kalau misalnya di depan itu kita banyak, aku nggak ada demam panggung kalau ada yang nemenin. Tapi kalau sendiri aku ngerasa kayak, iya kesini lo kecil banget gitu. Oke, berarti kalau misalnya ada berdua atau Iya. atau ada orang banyak di depan nemenin kamu nggak berdemam Enggak. panggung. Cuman kalau kamu kayak sendiri, Apalagi kalau mau ngomong aku nggak bisa banget, udah bergetar badanku. oke, baik. Berarti nanti kita akan refleksi juga ya ini untuk menangani masalah kalau kamu di depan itu bagaimana. Iya. Oke, mungkin kita mulai refleksinya ya. Oke, mungkin kamu pejamkan mata, lalu kamu rasakan di dalam sebuah ruangan yang penuh dengan banyak orang. Udah terbayang? Sudah. Oke. Dalam posisi itu, kamu di dalam orang banyak itu kamu sedang melakukan presentasi, lalu orang-orang itu otomatis tertuju kan kepada kamu. Lalu kamu lihat di tembok di sebelah sana kan, di sebelah ruangan ada tembok kan yang menghadap, walaupun orang itu menghadap kamu, di sebelah sana ada tembok. Nah, di ujung tembok itu kamu lihat hal-hal yang menyenangkan menurutmu. Lalu di situ tuh hal-hal yang menyenangkan itu membuat kamu lupa kalau di ruangan itu ada banyak orang. Sudah terbayang? Oke. Jadi walaupun di situ kamu lupa, tapi kamu kayak ingin rasa takut kamu itu semakin hilang, lalu kamu bisa berani lagi presentasi di depan orang-orang banyak itu, tetapi kamu tetap fokus ke hal-hal yang menyenangkan yang terbayang di ujung tembok itu. Oke. Habis itu kamu mungkin udah mulai sedikit, walaupun kamu di situ sendiri, tetapi di ujung sana itu ada hal-hal yang di sekeliling kamu yang mensupport kamu, yang selalu ada buat kamu dan selalu menuntun kamu supaya kamu tetap kayak berani di posisi yang di depan banyak orang itu. Oke. Terus di situ kamu udah mulai kayak udah tenang, terus habis itu kamu udah mulai nih bisa percaya diri lagi untuk ngomong di depan banyak orang gitu. Oke. Setelah selesai seperti itu, semuanya kembali seperti biasa. Kamu kembali seperti saat ini dan sekarang buka matanya. Oke. Perasaan apa yang kamu rasakan? Senang karena bisa ngomong di depan banyak orang tanpa menggetarkan, tanpa takut lagi orang-orang akan menilai kita seperti apa. Iya, betul. Iya. Oke, terus dalam yang kamu bayangkan itu hal-hal happy apa yang membuat kamu berani? Keluargaku. Oke, keluarga kamu hadir di situ ya? Terus ada teman-teman aku juga yang baik kan sama aku, yang dekat sama aku, selalu support kan? support. Teman yang akrab banget. Oke, selalu mendukung dari jauh ya? Iya, gitu. Berarti kamu percaya kan untuk maksudnya support
support system itu ada Iya. di lingkungan sekitar kamu, walaupun orang-orang banyak itu banyak kayak ada yang mendengarkan atau banyak yang mengacukan kamu, tapi orang-orang sekitar kamu masih peduli. Iya. Ya kan. Oke, dalam bayangan itu saat kamu presentasi tuh bagaimana? Nyamannya itu bisa berbicara, selain berbicara langsung berarti menatap orang, iya. Iya. Masih bisa ya? Masih bisa. Kayak aku udah berani banget gitu buat di depan, nggak takut buat salah ngomong atau salah tingkah lah di depan orang. Iya, betul. Oke, berarti kalau misalnya kamu ada kayak rasa takut itu muncul lagi, berarti kamu bisa merefleksikan gitu, Mona. Bisa merefleksikan kalau kamu bayangin kalau kamu berada di orang-orang sekitar kamu yang mendukung kamu, walaupun kamu lagi menghadapi sesuatu yang kamu tidak inginkan, gitu. Jadi kamu bisa merefleksikan kayak itu bisa menenangkan hati kamu, gitu. Oke, setelah proses sesi konseling ini, aku mau nanya skala dari 1 sampai 5, sesi konseling hari ini kamu di skala berapa? Kalau skala 1 itu kamu hanya biasa saja, kalau skala 5 itu udah cukup teratasi, tapi harus ada proses yang lebih lanjut. 1 sampai berapa tadi? 5. Aku berada di 4. 4 karena masih belum aku lakukan di dunia nyata. Oke. Berarti nanti bisa kamu praktekkan yang tadi kita cara-cara yang sudah teknik hari ini yang kita lakukan. Oke, itu untuk memenuhi yang tadi kamu bilang ya, belum dipraktekkan di dunia nyata. Secara realnya. Iya, secara langsungnya. Oke, terus kalau skala 1 sampai 5 lagi nih aku nanya, perasaan yang setelah kita lakukan setelah sesi konseling hari ini, ada dong rasa-rasa yang rasa lega atau rasa yang belum lega atau rasa yang kamu rasakan nggak ya hari ini di skala berapa? 5. Oke, berarti udah cukup lega karena ada yang mau dengerin aku kan. Iya. Aku bertambah lagi nih temannya kan. Iya, betul. Teman dekat yang bisa ngedengerin aku ngomong. Iya, diajak diskusi lagi ya. Yang aku nggak takut buat ngomong lagi. Oke, kan saat ini kan kita baru kenal hari ini nih kan. Terus kamu udah mau nih terbuka sama aku, walaupun kamu mempunyai masalah yang tidak bisa terbuka terhadap orang lain gitu kan. Berarti kamu sekarang kayak udah nyaman aja di kita pada sesi konseling hari ini ya. Jadi aku kalau nyaman sama orang, aku bakal nyeritain semuanya. Oke, baik. Mungkin kita ada di penghujung sesi konseling pada hari ini. Apa yang Mona ambil atau apa yang kamu ambil dari sesi konseling hari ini? Aku udah ada keberanian buat ngomong di depan orang. Iya. Terus menyapa orang meskipun dia nggak akan ngerespon baik kan, belum tentu baik. Terus aku sadar kalau sebenarnya ada keluarga dan teman-teman yang mensupport aku dari jauh, meskipun aku nggak lihat mereka. Oke, berarti yang kamu ambil, maksudnya kesimpulan yang kamu ambil pada sesi hari ini, berarti kamu lebih nyaman ketika kamu ada yang support ya, ada yang support di tengah-tengah yang kamu sedang hadapi ya, maksudnya kamu sedang menghadapi ketakutan, tapi dalam ketakutan itu di sisi lain masih ada nih orang-orang yang masih bisa kamu lihat, seperti keluarga kamu, teman-teman dekat kamu yang masih bisa berada di sisi kamu gitu. Oke. Terus sebelum kita mengakhiri lagi, kita mau ini nggak ada sesi proses konseling selanjutnya di hari apa kalau kamu bisa? Hari Minggu boleh? Oh, hari Minggu bisa. Jam berapa?
mungkin sepulang gereja jam 1 lah. Jam 1, oke, bisa. Oke, terima kasih ya hari ini udah mau cerita sama aku, udah mau kayak mengutarakan perasaan kamu walaupun kita baru kenal gitu kan. Oke, baik, mungkin bisa dipraktekkan lagi ya sesi-sesi yang tadi yang udah aku berikan ya untuk penyembuhan introvert kamu. Kayak mungkin nanti di kedepannya kita ketemu lagi di hari Minggu. Mungkin kamu bisa lebih ingin diceritakan lagi nih apa aja yang sudah terbentuk dalam merefleksikan yang tadi kita udah refleksikan di kehidupan langsungnya. Oke. Makasih. Oke, selamat siang. Terima kasih. Iya.